Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, para mahasiswa yang Bapak banggakan. Kita masuk di kuliahan metafisika ketuhanan dengan tema tujuan penciptaan dan kehidupan setelah mati. Perspektif metafisika ketuhanan tentang asal-usul, kemudian tujuan eksistensi, dan kehidupan abadi. Itu yang kita bahas dalam sebuah pertanyaan yang paling mendasar adalah mengapa manusia dan alam semesta ini diciptakan? Apakah kehidupan hanya rangkaian peristiwa biologis berakhir dengan kematian, ataukah memiliki tujuan yang lebih dalam? Nah, ini memang luar biasa. Metafisika ketuhanan memandang keberadaan manusia bukan kebetulan, melainkan bagian dari rencana dan hikmah. Kehidupan dunia adalah fase sementara dalam perjalanan eksistensi keberadaan yang lebih panjang kehidupan akhirat. Pahami tujuan penciptaan waktu manusia. Para mahasiswa yang berbakat. Sekarang kita lihat coba fase-fase perjalanan eksistensi atau keberadaan. Jadi kehidupan bukan berakhir pada kematian. Kematian itu merupakan fase pindahan dari alam dunia menuju alam akhirat. Kematian itu bergerak melalui dimensi-dimensi eksistensi. Kita lihat bahkan di bawah ini. Mulanya kita berada di dunia, itu ada kehidupan. Di situ kita diuji. Apakah kita mengenal sesuai dengan tujuan penciptaan Tuhan atau bukan? Atau kita memang tidak paham mengapa manusia itu diciptakan dan diletakkan di bumi setelah lama berlangsung, dan itu tidak terlalu lama ya, dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Paling-paling orang manusia itu sekarang bertahan 100 tahun. Wallahu a'lam sampai di situ. Kalau dulu memang ada para nabi yang sampai ya 1000 tahun. Ya, Adam lebih 1000 tahun. Nabi Nuh ya lebih 1000 tahun. Banyak para nabi-nabi terkenal yang memberikan tapi sekarang rata-rata umur manusia itu 60. Jadi kalau sudah masuk fase 60, ya itu fase-fase ya, kematian. Tapi yang namanya kematian itu tidak berdasarkan umur. Ada yang masih anak, sudah mati. Remaja, dewasa. Jadi setelah di dunia kita masuk ke fase kematian, itu gerbang ya, bahkan itu gerbang menuju akhir. Nah, dari kematian itu untuk menuju akhirat itu lama sekali. Kita belum langsung ke akhirat. Kita masih, ruh kita itu masih berada di sebuah alam yang disebut alam barzah, ya, alam antara dunia dan alam akhirat. Tidak di dunia lagi dan belum masuk akhir. Itu alam barzah. Ya.
Kemudian kita masuk ya eh, ke fase dibangkitkan kembali, kebangkitan. Itu dari alam barzah ke fase kebangkitan itu. Kita tidak tahu berapa ribu tahun lagi, berapa ratus tahun lagi. Ya. Setelah kita dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, ya, ditimbang terima amal perbuatan baik dan amal perbuatan buruk, barulah kita masuk ke alam, barulah kita masuk ke surga. Tahu, ini cukup panjang. Kapan itu? Hanya Allah. Soal para mahasiswa yang sekarang kita lihat hakikat penciptaan dalam pandangan metafisika. Metafisika ketuhanan memandang bahwa seluruh alam semesta diciptakan dengan tujuan dan hikmah tertentu. Hanya Tuhanlah yang tahu. Tidak ada sesuatu yang tercipta secara sia-sia atau tanpa. Kita mungkin melihat bakteri itu diciptakan punya makna, punya tujuan. Kita bisa bayangkan dunia ini tanpa bakteri. Daging itu tidak membusuk, bertumpuk-tumpuk daging-daging yang mati. Tapi untung Tuhan buat yang namanya bakteri. Ya. Virus pasti ada tujuannya dibuat. Binatang melata, cacing, ya, nyamuk, itu tentu Tuhan sudah bermaksud, ya, sudah tujuan apa itu diciptakan oleh itu. Keberadaan alam menunjukkan adanya kehendak. Ilmu dan kebijaksanaan Tuhan yang dasar dirinya. Dan penciptaan dipahami sebagai manifestasi kesempurnaan dan kebijaksanaan. Kalau kita ambil perumpamaan atau contoh dalam ekologi, hutan bukan sekadar kumpulan pohon yang menghasilkan oksigen, menyerap karbon, jaga siklus air, dan menyediakan habitat, fungsi yang keseimbangan. Semuanya punya tujuan dan apa ya? Para mahasiswa ya, banggakan. Tanyaan adalah mengapa alam semesta adalah arena tempat berlangsungnya kehidupan dan pengembangan potensi. Melaluinya manusia mengenal besar alam itu indah, alam mogah. Ini menunjukkan kebesaran. Pelajari penciptaannya dan menjalankan tugas kekalifan. Alam bukan tujuan akhir. Jadi alam ini bukan akhir, tetapi sarana mencapai tujuan yang lebih tinggi. Karena itu alam dari sifat kalau seumpama Tuhan tidak menciptakan alam ini, tentu kita masih di dalam alam syurga. Tapi Tuhan ciptakan alam untuk apa? Tentulah untuk uh, uh, tujuan makna yang Allah sendiri, yang Tuhan sendiri yang
paling mengetahui, sangat mengetahui. Kita ambil contoh dalam pertanian. Manusia pelajari siklus air, pertanian, manusia bisa belajar pertanian. Kemudian belajar kesuburan tanah, seperti apa kesuburan tanah, mana yang tadi subur, tidak. Dan fotosintesis melalui keteraturan itu manusia menyaksikan kebijaksanaan dan mengelola lingkungan secara bijaksana. Para mahasiswa, sekarang apa sih tujuan penciptaan manusia? Kalau tadi alam, supaya manusia agungkan Tuhan. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang memiliki akal, hati, dan kebebasan memilih. Tujuan penciptanya bukan hanya hidup secara biologis, tapi mengenal diri. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Tuhan. Dalam perspektif metafisika, manusia memiliki potensi untuk pencapaian kesempurnaan spiritual dan kehidupan dari proses pembukaan.